Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu bisa memberikan poin, memberikan langkah keringat yang kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa kita nikmati poin atau amal soleh yang kita sampaikan. Dengan berbagi mudah-mudahan bisa belajarkan semuanya. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya ya? Insyaallah hari ini alhamdulillah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah barokah, sudah dapat 8 hari. Besok kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-9. Jadi besok adalah sudah akan menyampaikan, akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-9. Sholat tarawih itu salah satu sholat yang sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad itu sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang kuat, artinya yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah muakkad itu sunnah itu kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi muakkad itu sunnah yang dikokohkan atau sunnah yang banyak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih, dan sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah dan tidak melewatkan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, barokah, berlipat-lipat ganda ketika kita beramal soleh. Jadi ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan ini, 1 dibalas 100. Kalau di hari biasa kita bersedekah 1 akan dibalas 10. Tapi kalau bulan suci Ramadan itu bersedekah 1 dibalas 100. Kalau bersedekah 100 dibalas 1 juta. Luar biasa ya. Jadi dilipat gandakan dengan 100 kebaikan. Nah, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9. Nah, kata siapa ini? Kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tasi'atu fa ka'annama Abdullah ta'ala ibadahu an-nabi alaihi salatu wassalam. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9. Ada apa? Apa keuntungannya sholat tarawih pada malam ke-9? Yang sudah kami sampaikan insya Allah rutin, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, malam ke-8. Yang kemarin juga malam ke-8 insya Allah akan rutin kami sampaikan. Karena apapun yang terjadi walaupun sangat sederhana ini, maka kita paling tidak bisa membuat kita itu ada energi baru, ada semangat baru, ada kekuatan baru untuk bisa melaksanakan sholat tarawih karena pahalanya yang begitu besar. Karena kalau kita lewatkan eman. Karena umur tidak tahu, kesempatan pun kita tidak tahu. Jadi kesempatan hanya 1 kali. Mari kita sempatkan semaksimal mungkin supaya ibadah sholat tarawih ini kita mampu laksanakan, mampu kita lakukan. Apa keutamaan sholat tarawih malam ke-9? Itu keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9, yaitu seolah-olah orang yang tarawih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bisa melaksanakan sholat tarawih itu seolah-olah sebagaimana ibadahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Luar biasa ya. Jadi ketika kita bisa melaksanakan sholat tarawih itu pahala dan seolah-olah kita itu sama dengan ibadahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi nabi yang kita kenal, yang kita tahu itu sebanyak nabi jumlahnya 25. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim,
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nah, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu sebanyak 25 nabi. Nah, salah satu dari nabi yang kita ketahui itu ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa sampai ada nabi yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi, yaitu salah satu nabi yang perjuangannya penuh tantangan berat tapi bisa melewatinya. Contoh ya, ada 5 nabi yang masuk Ulul Azmi. Itu ada Nabi Nuh. Kenapa kok Nabi Nuh itu dinamakan Ulul Azmi? Karena Nabi Nuh itu berdakwah 100 tahun dapat 11 orang. Jadi dakwahnya 100 tahun berdakwah, mengajak-ngajak ke muslim, mengajak-ngajak ke tauhid. Itu Nabi Nuh itu 100 tahun baru dapat 11 orang. Nabi Nuh, Ulul Azmi. Yang nomor 2 ada Nabi Musa. Nabi Musa dari kecil beliau diasuh oleh Fir'aun sampai dia menenggelamkan Fir'aun. Jadi umatnya mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya dianugerahkan oleh Allah Ulul Azmi. Ada juga Nabiullah Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud yang tidak mati walaupun dibakar. Terus juga ada Nabi Isa, ya Nabi Isa. Terus terakhir ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah 5 nabi yang termasuk Ulul Azmi yang perjuangannya luar biasa. Jadi ketika kita ngecek dengan atau evaluasi dengan nabi, kisah-kisah kanjeng Nabi Muhammad SAW atau kisah-kisah nabi kita, nabi-nabi terdahulu, itu berarti Allah itu memberikan apresiasi kepada nabi kita atau kepada hambanya itu lebih ke prosesnya, lebih ke perjuangannya, lebih ke kesabarannya, ketabahannya. Contoh, Nabi Nuh itu kenapa kok dianggap Ulul Azmi? Karena masyarakatnya itu 100 tahun baru dapat 11 orang. 100 tahun baru dapat 11 orang yang mau diajak ke menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok dianugerahi Ulul Azmi? Ya, karena Nabi Nuh itu sabar. Bahkan Nabi Nuh itu ketika membuat perahu ya. Jadi yang pertama kali ada perahu itu Nabi Nuh yang membuat perahu kapal besar itu Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh itu ada, jadi belum ada istilah perahu, belum ada sampan, belum ada kapal laut, belum ada. Jadi ketika Nabi Nuh itu akhirnya dengan Allah diperintahkan mengumpulkan banyak kayu. Ketika itu mengumpulkan banyak kayu dari hutan. Ya, mengumpulkan kayu dari berbagai hutan dengan berbondong-bondong dengan masyarakatnya. Akhirnya dikumpulkan. Akhirnya dijadikan 2, dijadikan 3, dibuat ini itu. Akhirnya terjadilah sebuah kapal. Katanya umatnya, Nabi Nuh itu sudah gila. Nabi Nuh sudah gila. Kenapa kok gila? Karena masa musim kemarau buat kapal. Ya. Nabi Nuh pun juga tidak tahu. Kenapa kok Allah menyuruh Nabi Nuh itu membuat kapal? Tidak tahu, Nabi Nuh tidak tahu. Pokoknya Nabi itu ketika diperintah oleh Allah, ya kita laksanakan, kita kerjakan. Sama dengan kita kan sholat, ya sudah sholat, puasa, zakat, naik haji. Ya sudah, apa yang terjadi, apa yang menimpa kita besok lusa tidak tahu. Ya tidak tahu. Makanya kita itu memang dituntut untuk menjadi yang terbaik setiap saat. Orang yang baik itu sebenarnya bukan orang yang nggak punya salah, bukan. Tapi orang yang setiap detik, setiap saat untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik. Begitu. Akhirnya Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh itu akhirnya membuat kapal tidak tahu. Buat kapal Nuh, buat kapal. Musim kemarau, panas-panasnya minta ampun, terik matahari. Sampai sekelilingnya tuh ngomong, Nabi Nuh gila, Nabi Nuh gila, Nabi Nuh gila. Sampai begitu. Karena musim kemarau, musim kemarau, tandus. Di sana tandus, tidak ada air, tidak ada. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hujan lebat selama 60 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan 60 hari. Akhirnya hujan terus siang dan malam selama 60 hari. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah banjir bandang. Banjir bandang itu banjir yang sangat besar. Dan 60 hari hujan tidak pernah reda. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Dan semua daratan ketika itu tenggelam. Semua daratan tidak ada yang tenggelam. Termasuk anaknya Nabi Nuh ketika itu tenggelam, namanya Kan'an. Ya. Akhirnya Kan'an itu diajak oleh Nabi Nuh, "Hei anakku, kesini, ayo naik kapal bersama saya."
Apa kata Kan'an? Tidak ya, tidak. Saya akan lari kepada gunung. Saya masih kuat, saya masih muda. Akhirnya apa yang terjadi? Kapalnya semakin tinggi, airnya semakin tinggi, maka gunungnya pun juga tenggelam. Maka hanyalah tinggal kapal Nabi Nuh yang tidak tenggelam. Luar biasa ya. Jadi apa yang kita perintahkan oleh Allah selalu diikuti oleh Nabi Nuh. Ya itulah yang terjadi. Akhirnya berdakwah selama 100 tahun, akhirnya hanya mendapatkan 11 orang. Nah, kenapa kok begitu? Akhirnya karena perjuangannya yang luar biasa, karena gigihnya yang tak pernah lelah, akhirnya diistilahkan dengan atau dianugerah oleh Allah, yaitu Nabi ulul azmi. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menyimak, bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya besok malam kita ketika melaksanakan sholat tarawih itu pahalanya sama dengan beribadah dengan seolah-olah sama beribadah dengan para nabi para nabi yang sebanyak 25. Mudah-mudahan ya. Jadi besok malam jangan lupa, atau nanti malam jangan lupa, kita akan melaksanakan sholat tarawih yang malam ke-9. Jangan lewatkan. Mungkin capek, mungkin kesel ya, mungkin ngantuk, mungkin biasa greges ya semuanya. Makanya kalau kita berbuka, kalau bisa jangan terlalu kenyang. Biar kita itu masih ringan lah untuk kita berdiri, duduk dengan. Mungkin itu yang bisa kami bisa terus semangat. Ya, semangat memperjuangkan supaya kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Ya, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.